Oke. Jadi intinya adalah bagaimana cara kita membuka rekening di sekuritas asing. Kalau misalnya dalam hal ini yang kita pilih adalah sekuritas asing untuk membeli saham di Amerika Serikat. Sebelumnya Ibu Ana dan juga teman-teman yang lain ya, kita itu sebenarnya nggak harus pakai sekuritas dari Amerika untuk beli saham Amerika. Pakai aplikasi-aplikasi yang ada di Indonesia pun bisa ya, meskipun yang kita beli memang bukan sahamnya langsung, melainkan hanya kontrak berjangka. Tapi itu banyak sekali loh. Kalau Bapak Ibu yang sekarang di sini selain main saham ada beli kripto juga ya, coba cek aplikasi yang dipakai untuk beli kripto tersebut. Itu biasanya bisa beli saham-saham Amerika Serikat juga ya. Ada Peluang, ada GoTrade, Thrift, macam-macam lah. Macam-macam. Meskipun saya sendiri nggak pakai mereka karena yang saya pakai adalah sekuritas dari Amerika Serikat seperti itu. Nah, kalau di Amerika Serikat ya baru kita beli saham itu memang beneran pegang sahamnya ya, disimpan di kustodian di sana atas nama kita seperti itu. Kalau yang aplikasi lokal itu dia tidak benar-benar beli sahamnya, hanya kontraknya saja gitu loh. Kontrak ini apa itu penjelasannya panjang lagi. Nah, tapi intinya begini. Kalau misalnya kita pengen beli saham ini pakai sekuritas US sehingga kemudian memang kita bisa pegang sahamnya beneran ya, bukan hanya kontrak gitu ya. Maka sebenarnya pakai KTP atau paspor Indonesia itu bisa, Bu. Saya bisa, saya buka aplikasi di sana gitu ya. Anda buka saja websitenya ya, interactivebrokers.com ya, dalam hal ini kalau pakai IBKR seperti itu. Cuman memang begini, yang diblokir itu bukan nama kita. Kalau atau orang Indonesia kalau buka rekening di sana itu diblokir sama IBKR-nya, bukan. Melainkan aplikasi atau website dari US tersebut ya itu diblokir di Indonesia karena memang perusahaannya ya belum memiliki izin dari otoritas di dalam negeri untuk beroperasi di sini. Makanya diblokir. Sama kayak misalnya kan ada banyak ya website yang diblokir di Indonesia ya, nggak hanya website keuangan seperti itu. Contohnya ya, ini mohon maaf ya, website yang dewasa seperti itu, lalu Reddit itu juga sama diblokir seperti itu. Makanya disitulah kita harus pakai namanya itu VPN ya. Bukan berarti perusahaan sekuritasnya memblokir orang dari Indonesia untuk buka rekening di sana. Sebaliknya, pemerintah di sini yang memblokir websitenya sehingga kita nggak bisa akses kecuali pakai VPN tersebut seperti itu. Tapi kalau kita buka websitenya pakai VPN, ya kemudian kita tinggal ikutin saja, sign up ya. Kalau sign up itu kan berarti kita buka akun di situ. Pastikan satu, kita punya email, nomor telepon, alamat yang jelas dan juga identitas yang jelas. Ya kalau bisa memang paspor ya. Kalau paspor itu kan diterima di seluruh dunia. Kalau KTP kan ya hanya diterima di Indonesia saja seperti itu. Dan juga alamat yang jelas. Ini yang mungkin sedikit membedakan. Waktu saya pengalaman buka rekening di IBKR itu ya, sekali lagi saya tidak endorse Bapak Ibu sekalian, disclaimer, Anda jangan buka rekening di situ. Kalau Anda buka rekening di situ berarti itu bukan atas nama ajakan dari saya. Saya tidak mengajak Anda untuk buka rekening di IBKR atau dimanapun. Saya hanya pakai contoh itu karena kebetulan saya pakai itu ya. Tapi ketika saya buka rekening di IBKR tersebut, ini perusahaannya sekuritasnya agak rewel ketika meminta alamat rumah. Alamat tempat tinggal saya itu harus terdeteksi di Google Maps. Baru saya bisa buka account di situ. Begitu. Jadi memang agak repot. Dari sekuritasnya ya memang mereka harus memastikan bahwa kan mereka kan nggak ketemu dengan kita secara fisik toh. Kita cuman buka akunnya itu secara online ya. Kita nggak datang langsung ke kantornya. Jadi mereka sangat rewel ketika minta paspor, minta alamat seperti itu. Tapi kalau kita bisa menyediakan semua data-data tersebut dengan lengkap, dokumen-dokumen bahwa untuk membuktikan bahwa Teguh Hidayat itu beneran orang loh, ada gitu di Indonesia, duitnya pun juga real gitu ya, seperti itu. Baru kita bisa buka rekening di situ ya. Habis itu nggak masalah. Kita bisa trading tanpa harus pakai VPN itu lagi. Kalau kita beli saham, jual sahamnya pakai aplikasi di handphone, ya, jadi bukan lagi lewat website, itu nggak diblokir, Ibu. Jadi kita nggak perlu pakai VPN. Pakai VPN-nya itu hanya ketika buka rekening saja di situ, ya, memasukkan dokumen-dokumen yang diminta oleh pihak ininya,
dan baru kita kemudian bisa buka aplikasi di di ponsel. Tapi kalau ribet banget, kalau susah banget, ya karena itu tadi ya harus pakai VPN, udah gitu dokumen-dokumen yang diminta juga banyak ya. Dan mungkin kita juga nggak nyaman juga kalau harus masukin dokumen-dokumen tersebut karena itu kan privacy sifatnya ya. Ya udah pakai aplikasi dalam negeri aja. Itu jauh lebih simpel. Dan yang tadi saya katakan, meskipun yang dibeli bukan sahamnya itu sendiri, melainkan hanya kontrak. Tapi kalau Anda beli saham kontrak Apple, dan lalu saham Apple itu naik, ya kita ikut profit, Ibu. Perusahaannya bayar dividen, kita ikut terima dividennya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya. Dan juga ya kita merasa lebih nyaman lah, karena ini kan di dalam negeri gitu ya, bukan di luar negeri. Tapi kontraknya harus dijual dalam 3 bulan ya Pak? Enggak. Kontrak itu bisa sampai 1 tahun, 2 tahun, bisa lama. Oh, bukan yang seperti katanya Di Forex enggak. dalam 3 bulan gitu. Enggak. Ya nanti inilah itu kan teknis ya. Jadi nanti ibu Anda bisa ngobrol sama salesnya aja. Datang ke kantornya atau gimana gitu. Kan beda dengan di Amerika. Kalau di Amerika kan sekuritasnya kan yang tadi saya bilang serba online. Kita nggak ada orang yang bisa kita hubungi di sana. Kita juga nggak bisa bahasanya datang ke kantornya. Tapi beda dengan di Indonesia. Silakan ibu tanya apa saja, nanti dijawab gitu sama orangnya gitu loh. Ya, cukup Ibu Ana.